Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum guys, salam hari kemerdekaan buat bangsa Indonesia tercinta ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di hari kemerdekaan ini ya. Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari jiwa semangat serta optimisme para pejuang bangsa dahulu tentunya. Dan kini sudah 76 tahun Indonesia kita tercinta ini merdeka. Kita pun sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, tentunya tak akan pernah kalah semangat kita untuk berkreasi dan berkarya demi bangsa tercinta. Seperti halnya berikut ini yang akan kita bahas dalam sebuah mahakarya anak bangsa yang diakui dunia. 6 mahakarya putra bangsa yang diakui dunia. Apakah saja itu? Berikut ulasannya. Mobil listrik Selu. Siapa yang tak kenal Ricky Elson? Ricky merupakan putra asli Minang, kelahiran Padang, Sumatera Barat. Putra kebanggaan Sumatera Barat yang dijuluki sang putra petir. Ricky Elson melanjutkan pendidikan di Jepang, bidang keahlian teknik mesin di Polytechnic University of Japan. Lulus sarjana S1, Ricky melanjutkan ke jenjang Master S2 dengan predikat lulus terbaik. Kemudian profesornya lalu merekrut Ricky untuk bekerja bersamanya sebagai perancang motor di Nidec Corporation Kyoto. Karir Ricky cemerlang di Nidec, sekitar 80% produk Nidec merupakan karya Ricky. Selama 14 tahun berkarya di Jepang, Ricky telah menghasilkan 4 penemuan teknologi motor listrik. Salah satu karyanya dalam sebuah mobil listrik yang diberi nama Selo. Sayangnya versi beta Selo karya Ricky ini ditolak pemerintah Indonesia dikarenakan dianggap tidak lolos uji emisi ramah lingkungan. Ketika pemerintah Indonesia menolak Selo, pemerintah Malaysia justru tertarik meminang produk buatan Ricky tersebut supaya bisa dikembangin lebih lanjut di negaranya. KRI Krait 827. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Untuk mengimbangi hal tersebut, Indonesia memiliki banyak kapal perang sebagai pertahanan dan keamanan negaranya. Dahulu kala kapal perang Indonesia didominasi oleh produk-produk dari Amerika, Belanda, dan Jerman. Namun, kini Indonesia sudah mampu memproduksi kapal perangnya sendiri, yaitu KRI, Kapal Perang Republik Indonesia. Krait 827 adalah kapal patroli kelas PC-40 mahakarya anak bangsa, hasil kerjasama TNI Angkatan Laut melalui Fasarkan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Mentigi dan PT Batan Expressindo Shipyard Tanjung Guncang. KRI Krait 827 berbahan baku aluminium bertonase 190 DWT dengan jarak jelajah sekitar 2.500 mil.
dilengkapi dengan radar dengan jangkauan 96 nautical mil setara 160 km dengan sistem navigasi GMDSS area 3 dengan kecepatan terpasang 25 knot. Krait 827 semuanya 100% hasil buah karya anak bangsa Indonesia. Panzer Anoa Indonesia. Bandung bisa dikatakan sebagai kota kelahiran mobil tangguh buatan Indonesia. Pasalnya, di kota ini terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi sebagai macam kendaraan perang. Perusahaan tersebut ialah PT Pindad yang fokus di bidang pertahanan nasional. Produk terbaru milik PT Pindad Bandung ini adalah tank bernama Panzer Anoa Indonesia yang memiliki spesifikasi luar biasa. Bahkan spesifikasi dan fiturnya melebihi kendaraan tempur milik Amerika Serikat. Kendaraan pengangkut lapis baja ini diproduksi oleh PT Pindad tahun 2006 sebanyak 150 buah. Penamaan Panzer Anoa Indonesia terilhami dari hewan mamalia khas Sulawesi. Tampilannya tidak kalah dengan tank buatan Eropa dilengkapi dengan baja anti peluru yang tahan terhadap tembakan AK-47 atau M16. Mesinnya memiliki kecepatan 90 km per jam dengan 6 roda yang mampu menanjak dengan kemiringan hingga 45 derajat dan mampu melompat selebar 1 meter. Meskipun Panzer Anoa Indonesia diproduksi dengan tujuan pertahanan dan keamanan negara, namun beberapa negara menyatakan minatnya untuk membeli Panzer Anoa Indonesia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Bangladesh, dan Nepal. Gojek. Pada zaman berkembangkan teknologi ini, gaya hidup masyarakat berubah sehingga perlu adanya pelayanan kebutuhan masyarakat yang instan, mudah, tetapi berkelas. Gojek menjadi jawaban atas hal tersebut. Bisnis yang dirintis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini awalnya hanyalah bisnis ojek online biasa, lalu berkembang menjadi bisnis multisektor bagi masyarakat Indonesia. Bahkan Gojek telah berekspansi ke beberapa negara, terutama negara-negara ASEAN. Pada tahun 2018, Gojek melebarkan sayapnya ke beberapa negara seperti Vietnam dan Thailand, menjadi negara pertama yang terkena ekspansi Gojek yang dimulai pada 25 Juli 2018 dengan nama GoFit di Vietnam dan Get di Thailand. Di bulan-bulan selanjutnya, Gojek melebarkan sayapnya lagi di Singapura dan menjadikan Singapura sebagai pengguna Gojek terbesar kedua setelah Indonesia dengan total jumlah pengguna sebanyak 30 juta orang. Berkat perkembangannya, Gojek dianugerahi penghargaan oleh majalah Fortune sebagai salah satu perusahaan di Asia Tenggara yang mempengaruhi dunia. Nominasi tersebut diisi oleh 56 perusahaan kandidat yang hampir seluruhnya berasal dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Karya putra bangsa di bidang entrepreneur ini wajib diapresiasi keberadaan dan eksistensinya. Pesawat CN-235. Pesawat CN-235 adalah sebuah pesawat penumpang sipil airliner angkut turboprop yang dirancang berdasarkan kerjasama antara IPTN Indonesia dan Kasar Spanyol. Nama pesawat ini adalah pesawat Sandi Tetuka dan saat ini menjadi pesawat paling sukses pemasarannya di kelasnya.
Di Indonesia sendiri, perusahaan pembuatan pesawat terbang terbaik dipegang oleh PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan ini memiliki salah satu produk pesawat andalan yang sudah digunakan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Thailand, Korea, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam. Pesawat versi militernya sendiri sukses digunakan oleh sejumlah negara-negara besar di seluruh dunia. Pesawat ini terbang publik perdana pada tanggal 1 Maret 1988. Batik. Siapa yang tidak mengenal batik Indonesia? Mahakarya bangsa yang satu ini tidak bisa diragukan lagi. Batik Indonesia tidak hanya dikenal di seluruh dunia, batik juga telah resmi diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Sejak itulah juga pemerintah Indonesia menetapkan Hari Batik Nasional jatuh pada tanggal 2 Oktober. Sungguh apresiasi dunia yang begitu luar biasa, patut turut bangga sebagai warga Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga melestarikan budaya bangsa dengan selalu memakai batik dan selalu memakai produk Indonesia. Oke sobat, itulah 6 karya anak bangsa yang sudah diakui kehebatannya di mata dunia. Dan sudah sepantasnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan karya-karya anak bangsa yang hebat tersebut. Doa dan harapan semoga di masa yang akan datang Indonesia akan semakin maju dan tetap berjaya. Salam anak bangsa Indonesia Wonderful.